Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Selamat siang. Nah, pertemuan pada kali ini kita membahas mengenai kompetensi dasar 3.1. Nah, sebelumnya mari kita berdoa agar kita diberikan kesehatan, keselamatan, barokah pada kita semua. Berdoa mulai. Cukup? Ada yang tidak masuk anak-anak? Masuk semua ya. Nah, bagaimana hari ini? Sehat kan? Nah, kita lanjutkan. Kita mempelajari kompetensi dasar 3.2, yaitu mengenali dan mengidentifikasi realitas individu, kelompok, dan hubungan sosial di masyarakat. Nah, kemudian kita harus bisa mengenali atau mempelajari tujuan pembelajaran kali ini. Yang pertama, anak-anakku ini diharapkan bisa menjelaskan pengertian interaksi sosial. Yang kedua, menjelaskan ya, anak-anakku bisa menjelaskan di sini faktor-faktor yang mendorong interaksi sosial. Nah, coba interaksi sosial itu apa? Coba ada yang tahu? Nah, interaksi sosial ini adalah hubungan timbal balik antar individu satu dengan individu yang lain. Nah, ini. Kira-kira coba apa contohnya? Banyak sekali contoh yang ada di masyarakat di sini. Kita bisa berbicara, berbincang-bincang dengan teman-teman kita, ya, tetangga kita. Ini merupakan contoh interaksi sosial. Kemudian kira-kira di sini apa syarat terjadinya interaksi sosial? Coba ada yang tahu? Ini Mbak Ades. Nah, coba jelaskan di sini. Syarat terjadinya interaksi sosial adalah 1. Kontak sosial. Kita itu menyentuh, ya, menyentuh. Kemudian baru kita itu berkomunikasi. Nah, ini ya, ini merupakan syarat terjadinya interaksi sosial. Kemudian kalau ciri-cirinya interaksi sosial, ada yang tahu? Ya. Ciri-ciri interaksi sosial di sini adalah 1. Pelakunya lebih dari 1, maka bisa 2 ataupun 3. Kemudian ada dimensi waktu, ya, sekarang, besok, yang akan datang, itu bisa. Kemudian yang ketiga ini adalah tujuan, ya, mempunyai tujuan. Nih, kalau kita itu berinteraksi pasti mempunyai tujuan yang jelas. Nah, ini. Nah, kemudian yang selanjutnya di sini faktor-faktor yang mendorong terjadinya interaksi sosial. Kita lihat coba. Apa saja di sini faktor yang mendorong terjadinya interaksi sosial? Yang pertama adalah di sini imitasi. Imitasi ini adalah interaksi yang merupakan tindakan meniru orang lain melalui sikap, penampilan, ciri, gaya, kebiasaan, bahkan apa yang dilakukan atau dimiliki oleh orang lain. Nah, contohnya seperti anak kecil, ini umur 3 tahun, ini kan pasti akan menirukan orang dewasa, entah itu apa, pinjem sepatu yang kebesaran kemudian dipakai. Nah, itu seakan-akan sudah sama dengan ibunya. Nah, ini ya, ini imitasi, meniru sebagian. Kemudian yang kedua, di sini identifikasi sosial. Nah, identifikasi sosial ini adalah
tindakan meniru, tetapi di sini seluruhnya. Contohnya di sini meniru gaya Inul Daratista, maka dia akan meniru gayanya, akan meniru penampilannya, akan meniru makan yang dia makan sehari-hari. Kemudian dia bergaya seakan-akan sudah sama di sini dengan Inul Daratista. Ini yang identifikasi, berarti meniru secara keseluruhan. Nah, kemudian yang selanjutnya di sini empati. Empati di sini kemampuan untuk menyadari perasaan orang lain dan bertindak sesuai untuk membantu. Nah, ini kan empati itu merasa kasihan terhadap orang lain. Berbeda kalau yang simpati. Simpati itu merasakan ketertarikan kepada orang lain. Nah, ini sampai di sini. Mana yang belum jelas ya, kita ulangi kembali ya. Imitasi di sini meniru sebagian dari orang lain, kemudian identifikasi ini meniru secara keseluruhan, kemudian empati itu merasa kasihan terhadap orang lain, kemudian simpati itu merasa ketertarikan kepada orang lain. Nah, ulangi kembali. Nah, kita diskusi ya. Kita diskusi. Coba kalau di sini saya ulangi dari awal tadi, seseorang yang berbicara dengan satu dengan yang lain, maka di sini interaksi individu dan individu. Kemudian yang selanjutnya di sini seseorang ini sedang menerangkan ya, Bapak guru sedang menerangkan anak-anakku. Nah, ini termasuk hubungan timbal balik antara individu dengan kelompok. Nah, ini kemudian di sini ada anak kecil ya, menirukan gaya orang tuanya. Ini makan, kemudian sambil kacamatanya ada di atas, menirukan gaya orang tuanya. Ini merupakan imitasi. Nah, di akhir pembelajaran kali ini kita simpulkan bahwa di dalam masyarakat ini terdapat adanya interaksi sosial, hubungan timbal balik antara individu satu dengan individu yang lain. Kemudian terdapat adanya ciri-ciri dan syarat terjadinya interaksi sosial. Kemudian terdapat adanya faktor-faktor yang mendorong terjadinya interaksi sosial. Nah, di akhir penutup ini anak-anakku, dipelajari materi kali ini ya, interaksi sosial. Nah, minggu depan kita ulangan. Nah, coba sebelum diakhiri pembelajaran kali ini ya, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.